adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Satu kali lagi. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Semangat memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Gimana? Semangat memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Harus semangat dong. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu dari judul Hatiku Senang. Ada yang tahu? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, kita mulai aja dari 1, 2, 3. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dari lagu Hatiku Senang, dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Oke, udah siap? Kalau udah siap, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul
di ibadah ini secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan menyertai kami di ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan buku Alkitabnya? Oke, kalau sudah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoanya yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mama papa boleh bantu adik-adik di rumah untuk bantu carikan bacaan Alkitab kita hari ini ya. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Jika sudah mendapat bacaan Alkitabnya, adik-adik di rumah boleh duduk yang manis. Kafani akan bacakan buat kita semua ya. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kak Fani mau cerita tentang talenta. Adik-adik pernah dengar kata-kata talenta? Ya, kalau sekarang talenta itu kita kenal dengan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, talenta pada zaman Alkitab, pada zaman dulu itu adalah dalam bentuk uang adik-adik. Nah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang itu. Jadi, pada zaman dahulu dalam bacaan Alkitab kita diceritakan ada seorang tuan yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Jadi, si tuan ini punya 3 orang hamba. Nah, sebelum si tuan ini pergi, ketiga orang hamba ini diberikan talenta atau uang oleh si tuan ini.
Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta. Hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Nah, pesan dari si tuan ini adik-adik kepada ketiga hambanya ini, talenta yang diberikan itu harus mereka pergunakan, harus mereka kembangkan. Nah, sampai akhirnya ketika si tuan kembali lagi dari perjalanannya dari luar kota, si tuan ini memanggil ketiga hambanya kembali. Si tuan mau tahu nih, talenta yang diberikan itu digunakan atau enggak ya sama hamba-hambanya ini. Nah, datanglah hamba yang pertama. Hamba yang pertama, dia mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dari 5 talenta yang dia miliki, dia bisa menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi dia punya 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga sama dengan hamba yang pertama. Dia mendengar perkataan dari tuannya. Dari 2 talenta yang dia miliki, dia juga mendapatkan 2 talenta lagi. Sehingga dia punya 4 talenta. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga adik-adik? Nah, hamba ketiga ini dia punya 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Tapi ternyata dari 1 talenta itu, talentanya tidak dipergunakan. Malah dalam bacaan Alkitab dikatakan talentanya disembunyikan, dimasukkan ke dalam lubang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mendengar ini, adik-adik mau jadi hamba yang pertama dan kedua atau hamba yang ketiga? Iya, pastinya banyaknya maunya jadi seperti hamba yang pertama dan kedua. Karena hamba yang pertama dan yang kedua itu rajin dan setia. Dia dengar-dengaran kepada tuannya. Nah, bagaimana dengan talenta yang kita miliki saat ini? Kemampuan yang kita miliki. Setiap orang, adik-adik, Kak Fani ataupun adik-adik yang ada di rumah, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan, diberikan bakat, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan kemampuan setiap orang itu, bakat setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suaranya bagus, dia pandai bernyanyi. Itu talenta yang dia miliki. Lalu ada yang pintar bermain musik. Nah, lalu ada yang pandai melukis, ada yang pintar menghibur temannya. Lalu apa lagi? Ada yang pandai dalam pelajaran. Itu semua adalah talenta atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, adik-adik, oleh karena itu, dengan talenta yang kita miliki, kita tidak boleh malas seperti hamba yang ketiga adik-adik. Justru kita harus mengembangkan, kita harus melatih kemampuan yang kita miliki. Misalnya nih, adik-adik pintar bernyanyi. Mulai dari sekarang harus rajin latihan vokalnya supaya suaranya tetap bagus. Sehingga nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, adik-adik boleh melayani Tuhan di gereja dengan menjadi kantoria. Nah, begitu juga dengan yang pandai bermain musik. Dari sekarang harus rajin latihan. Nanti kalau sudah besar bisa melayani Tuhan di gereja dengan menjadi organis. Begitu juga dengan adik-adik yang lainnya yang punya talenta yang bermacam-macam. Adik-adik harus melatih itu, harus mengembangkan bakat kemampuan yang adik-adik miliki. Karena dengan begitu kita berarti menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua tadi, yang menyenangkan hati tuannya dengan menjadi hamba yang rajin dan setia. Oke adik-adik, semoga melalui firman hari ini kita senantiasa diingatkan untuk menjadi hamba yang setia, yang rajin, yang taat dengan mengembangkan talenta dan kemampuan yang kita miliki.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Dan nanti sambil persembahan dikumpulkan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu kepada kami kepada kami, dan berkati pakai persembahan kami. Tuhan kami, Kiranya dapat dapat memperluas meluas kerajaan-Mu. kerajaan-Mu. Berikan kami Berikan kami kesehatan kesehatan, supaya kami supaya kami tetap kita bisa bisa beribadah. ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk menggunakan bakat atau talenta yang diberikan oleh Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 213 dengan panggilan Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar mensyukuri bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga sudah pimpin ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Ingatlah pesan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kakak terus ingatkan untuk selalu memakai masker setiap adik-adik keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.